Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yanwaria Listiani Legi. Saya mahasiswa D4 Kebidanan Universitas Kediri. Di sini saya akan mempraktekkan pijat pada ibu hamil. Pijat pada ibu hamil ada banyak manfaatnya. Yang pertama, meredakan ketegangan otot dan meningkatkan sirkulasi darah. Yang kedua, merangsang sistem limfatik atau getah bening. Yang ketiga, mengatasi stres dan juga meningkatkan relaksasi. Yang keempat, meredakan nyeri-nyeri otot. Kemudian yang kelima, meningkatkan kelenturan otot. Yang keenam, mengurangi sakit kepala dan juga bisa untuk memperbaiki kualitas tidur. Sebelum kita memulai pemijatan, kita harus mengetahui terlebih dahulu ibu hamil yang bagaimana yang boleh dilakukan pijat. Yang pertama, ibu hamil dengan trimester pertama itu tidak boleh dilakukan pemijatan. Karena pada trimester pertama ibu hamil masih mempunyai banyak keluhan seperti mual muntah, flek, perdarahan, dan belum melakukan adaptasi dengan kehamilannya. Kalau pada trimester kedua ibu hamil sudah merasa nyaman, sudah beradaptasi dengan kehamilannya, maka boleh dilakukan pijat. Kemudian pemijatan ini bisa dilakukan dari trimester kedua dan siklusnya boleh dilakukan 2 kali dalam 1 bulan. Dan setiap pemijatan waktunya dilakukan 1,5 jam. Baik, sebelum kita memulai pemijatan, yang pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah ruangan yang nyaman, penerangan yang cukup, dan tempat yang nyaman bagi klien. Alat yang perlu kita siapkan yang pertama bisa kasur, bisa kursi, kemudian kain atau kemben untuk menutupi privasi klien, dan juga minyak oil untuk proses pemijatannya. Sebelum kita memulai pemijatan, terlebih dahulu kita mencuci tangan, kemudian mendekatkan alat kepada pasien. Setelah itu kita menjelaskan kepada pasien prosedur yang akan dilakukan dan kenyamanan pasien. Kemudian tanyakan kepada klien, kira-kira kliennya ingin menggunakan minyak oil apa untuk proses pemijatannya. Setelah itu kita melanjutkan proses pemijatan. Yang pertama, kita balurkan minyak terlebih dahulu dari atas sampai ke bawah. Kemudian kita melakukan penekanan. Kemudian gerakan yang berikutnya adalah bleeding pinggang. Itu kita melakukan gerakan meremas. Bolak-balik. Kemudian gerakan yang berikutnya adalah kita melakukan pemijatan secara menyilang dari bahu kanan ke pinggang bagian kiri, kemudian dari bahu kiri ke pinggang bagian kanan. Gerakannya seperti ini.
Gerakan yang berikutnya adalah kita melakukan pemijatan dari arah bawah sini sampai ke punggung terus ke bahu menggunakan tarian jempol kita. Jadi gerakannya seperti ini. Kemudian lakukan juga di sebelahnya. Gerakan yang berikutnya adalah kita menggunakan jari jempol, melakukan pemijatan menggunakan jari jempol dengan gerakan melingkar. Ini untuk ibu hamil trimester ketiga untuk merangsang hormon oksitosin. Kemudian gerakan yang berikutnya kita menggunakan jari jempol melakukan pemijatan. Ini untuk klien yang merasakan kram di bagian tertentu. Kemudian kita melakukan gerusan pada otot tulang belakang menggunakan buku-buku jari. Gerakannya maju dan mundur. Pastikan posisi klien tetap merasa nyaman. Gerakan yang berikutnya adalah kita menggunakan 2 tangan 4 jari, dimulai dari sisi atas ilium di atas otot gluteal, meluncur dari alur lamina di atas otot tulang belakang. Gerakan yang berikutnya adalah letakkan salah satu telapak tangan pada bahu dan siku lainnya pada punggung. Meluncur turun pada otot belakang dari bahu dengan fokus utama tekanan pada otot gluteal. Gerakan yang berikutnya adalah kita melakukan pemijatan dari punggung meluncur ke bawah hingga ke atas otot gluteal. Kemudian dari bawah sampai ke atas. Tekanan pada pijatan ke atas itu dikurangi. Gerakannya seperti ini. Gerakan yang berikutnya adalah kita mengusap secara perlahan pada lengan. Sebelumnya kita menggunakan baby oil terlebih dahulu. Usap dari atas ke bawah, kemudian ulangi lagi.
Kemudian buat huruf V di antara ibu dan jari telunjuk. Pijat dari lengan bawah ke lengan atas. Begitu juga di sisi sebaliknya. Buat bentuk hati antara ibu jari dan jari telunjuk, lalu memijat ibu jari diarahkan naik turun hingga bertemu jari telunjuk. Pemijatan dimulai dari bawah ke lengan atas. Gerakan yang berikutnya adalah usap dari tengah ke bagian luar seperti membentuk daun. Begitupun sebaliknya. Gerakan yang berikutnya adalah gerus lengan menggunakan buku-buku jari dari bawah ke atas. Kemudian gerakan yang berikutnya adalah pijat tangan dengan lembut, kemudian tarik jari-jari secara perlahan. Gerakan yang berikutnya adalah kita melakukan pemijatan dari lutut sampai ke pangkal paha. Buat huruf V antara jempol dan telunjuk, pijat dari lutut sampai pangkal paha. Kemudian lakukan di paha sebelah kiri. Gerakan yang berikutnya adalah kita melakukan kneading pada paha bagian luar. Kemudian lakukan kneading pada paha bagian dalam. Gerakan yang berikutnya adalah usap dari tengah ke bagian luar seperti membentuk daun. Kemudian lakukan juga di sebelah sisinya. Gerakan yang berikutnya adalah lakukan gerusan
Bisa menggunakan dua tangan maupun satu tangan. Gerakannya seperti ini. Lakukan juga di sebelah sisinya. Gerakan yang berikutnya adalah kedua tangan tumpang tindih memberikan tekanan hingga ke pangkal paha. Lakukan gerakan yang sama di paha yang sebelah sisinya. Gerakan yang berikutnya adalah dua tangan sejajar, kemudian digerakkan seperti mengayuh sepeda hingga ke pangkal paha. Lakukan gerakan yang sama pada paha sebelahnya. Gerakan yang berikutnya adalah kumpulkan kedua tangan seperti berpegangan, kemudian sedikit tekanan ke arah pangkal paha. Lakukan gerakan yang sama di paha yang sebelahnya. Gerakan yang berikutnya adalah pada daerah betis, tidak boleh menggunakan tekanan yang sangat. Langkah yang berikutnya adalah buat huruf V di antara jempol dan telunjuk, pijat dari lutut sampai pergelangan kaki. Lakukan gerakan yang sama pada kaki yang sebelahnya. Gerakan yang berikutnya adalah dengan lembut pada daerah betis sampai lutut. Lakukan gerakan yang sama pada kaki yang sebelahnya. Gerakan yang berikutnya adalah gunakan jempol dengan membuat setengah lingkaran seperti gerakan membuat daun. Dari bawah sampai ke atas. Kemudian ulangi lagi. Lakukan gerakan yang sama di kaki yang sebelahnya. Gerakan yang berikutnya adalah lakukan gerusan ke arah atas. Lakukan gerakan yang sama pada kaki sebelah sisinya. Gerakan yang berikutnya adalah tahan lutut dengan telapak tangan, kemudian
Lakukan dorsofleksi dan ekstensi secara bergantian pada telapak kaki dengan lembut. Lakukan gerakan yang sama pada kaki sebelah sisinya. Gerakan yang berikutnya adalah lakukan masase dengan lembut pada kaki. Kemudian tarik jari kaki dengan lembut. Lakukan gerakan yang sama pada kaki sebelah sisinya. Gerakan yang berikutnya adalah usap telapak kaki dengan lembut. Lakukan gerakan yang sama pada telapak kaki sebelah sisinya. Gerakan yang terakhir adalah gosok telapak kaki dari arah ke atas dan ke bawah dengan menggunakan buku-buku jari. Pastikan ibu tetap merasa nyaman selama proses pemijatan. Lakukan gerakan yang sama pada telapak kaki bagian sebelahnya. Itulah beberapa langkah-langkah proses pemijatan pada ibu hamil. Setelah melakukan pemijatan selesai, kita melakukan evaluasi apakah ibu merasa nyaman dan aman selama proses pemijatan. Baik, sekian dan terima kasih.